Halo sahabat, dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya di channel saya YD Official. Untuk sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terus dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, supaya saya tambah semangat membuat konten-konten dan tutorial seputar dunia otomotif. Oke, kali ini saya akan sedikit mengulas tentang trik dan tips untuk mensiasati red valve atau membran membran imitasi. Karena mengingat red valve atau membran ini di mesin 2 tak itu sangat berperan penting. Makanya banyak yang tanya, imitasi itu bisa nggak dimaksimalin kalau untuk mesin 2 tak? Tentunya bisa, Mas. Karena yang membedakan imitasi sama original itu cuman di kualitas material mungkin. Tapi kalau saya sendiri tidak berpatokan pada itu. Intinya kalau kita itu menyetel dalam penyetelan membran ini dari profil stopper maupun bukaan membrannya itu sama seperti ori, insya Allah performanya juga akan mendekati. Tapi saya nggak bilang bisa seperti ori, ya cuman mirip kayak ori. Kalau ori kan pasti ya awet, sedangkan kalau di kualitas imitasi atau yang KW-KW itu ya pasti ada kelemahannya. Kan nggak mungkin kita sama ratakan. Misal membran seharga 300-an ke atas sama yang cuma harganya ini 29.000 kalau di tempat saya ini. Lalu bagaimana cara mengatasi membran yang imitasi itu? Biasanya kan penyakitnya itu ngobos atau bocor. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Simak terus video ini, jangan skip. Terus tonton supaya nggak jadi gagal paham. Oke? Kita langsung saja ke inti dari ulasan video kali ini. Dan kurang lebihnya seperti ini. Kita sebelumnya lepas dulu sebelah sini. Ini sebagai simulasi saja. Kalau sebenarnya itu walaupun ini dari imitasi itu bisa dimaksimalkan, asal kita itu harus benar-benar pakai patokan di penyetelan stoppernya ini. Jadi jangan ngasal. Oke, pertama yang perlu kita desain ulang itu di sebelah sini. Kalau yang kualitas imitasi itu kurang sempurnanya di daerah sini. Ini enggak ada yang namanya flow atau desainnya itu seperti ini, kurang ngerucut. Sedangkan di mesin 2 tak itu flow itu sangat penting, dan fungsi dari flow sendiri itu untuk mengarahkan bahan bakar kan, Mas. Jadi di mesin 2 tak itu yang pertama kita perhatikan itu flow bahan bakar. Nah, yang kita desain ulang itu sebelah sini. Kita dibikin ngerucut seperti ini aja, Mas. Ininya dibikin ngerucut. Tapi hati-hati, Mas, kalau nyuner di sebelah sini. Biasanya rawan ngelupas karetnya ini. Ini sengaja saya tuner cuman sebelah, cuman sebagai contoh.
Ini sebelum dan ini sudah. Jadinya seperti ini. Kita runcingkan. Tujuannya apa? Bahan bakar yang masuk agar tidak membentur di area sini. Saat kabut bahan bakar membentur, yang tadinya itu campuran bahan bakar dan udaranya itu halus, seperti embun itu loh mas. Kalau membentur, itu partikelnya jadi gede lagi. Nah, di sini yang mengakibatkan pembakaran itu kurang sempurna. Kesannya basah biasanya, spuyernya kayak kegedean. Nah, yang kedua, sebelum kita pasang, kita perhatikan dulu serat di sebelah sini. Serat yang ini. Lah, ini kan kelihatan banget seratnya. Itu caranya kita amplas di atas kaca. Ya terserah mau pakai ukuran berapa, yang penting di finishing pakai ukuran 1000 biar benar-benar halus. Sampai sini tuh halus, jangan ada serat-serat yang seperti ini. Terus selanjutnya kita main di daun membrannya. Daun membrannya kita mainkan. Lah, bagaimana cara memainkannya? Kita mengenalnya itu dengan tekuan membran, tekuan lidah membran, entah apa itulah istilahnya itu. Pokoknya ditekuk mas. Lah, nekuknya itu jangan di sebelah sini. Jangan di sebelah sini. Kalau kita tekuk di sebelah sini, nanti usia dari daun membran ini itu tidak akan awet. Lebih bagus lagi, jangan pakai yang apa ini, kayak seng ya, plat. Nah, jangan pakai yang model plat seperti ini. Cari yang fiber. Yang fiber itu di sisi lain enteng, lebih enteng. Terus malahan lebih awet yang kayak gitu daripada yang kayak gini. Kalau yang kayak gini itu rawan kayak gini mas, grimbel ini pecah, rawan grimbel. Lah, kenapa kok bisa kayak gini? Ini diakibatkan dari profil stopper. Ini tadinya pas saya buka dari motornya, profil stoppernya itu seperti ini. Nah, seperti ini mas. Jadi bukaannya cuma di sini. Kan otomatis pas posisi buka tutup, nekannya itu terlalu kuat. Nah, makanya ininya yang kalah. Nah, terus kok bagaimana toh biar ininya itu bisa awet? Ya caranya kita perhatikan di profil stopper. Profil stopper itu penting mas. Di sisi lain di sini kerja stopper sendiri kan untuk membatasi bukaan dari daun membran atau limit bukaan. Di sisi lain kerja stopper juga sebagai penahan kan. Makanya kalau profil stoppernya itu kurang tepat, usia dari daun membran itu pun nggak akan bisa awet. Apalagi kalau kita pakainya ugal-ugalan, ya pasti buat ugal-ugalan lah. Yang namanya pit dibikin enak, masa ya buat jalan santai kan ya nggak mungkin. Makanya kita perhatikan dulu profilnya sama bukaannya. Kalau bukaan membran di RX King biasanya saya pakainya itu 9,5. 9,5 itu bentar tak pasang dulu. Ngukurnya itu dari
belakang daun membrannya mas, jangan diukur dari dahinya. Kalau sini bilang itu dahinya, dahi itu ininya mas, ininya jangan diukur dari sininya, soalnya kan daun membran juga punya masa ketebalan. Jadi kita ngukurnya dari belakang daunnya. Itu biasanya saya pakai 9,5. Ini ukurnya seperti ini. Dari sini berarti ukurnya dari sini ke sini. Tapi kita ambil lurusnya, jangan yang atas ini. Kalau yang atas ini itu pasti banyak kan. Ini sama yang ini itu lebih tinggian ini. Jadi kita ngukurnya lurus seperti ini. Pengukurannya harus kita luruskan seperti ini. Jangan kita ukur dari ujungnya sini. Terus untuk efeknya sendiri, efek dari bukaan stopper itu di tenaga itu makin, ini kalau saya loh mas, kalau saya itu makin kecil bukaannya itu makin molor motornya itu. Jadi ya buat apa ya, putaran atas mungkin. Tapi kalau saya biasanya kejarnya itu nggak usah molor-molor. Kalau masalah molor kan bisa disiasati pakai final gear. Jadi kita bukaannya agak tinggi aja nggak apa-apa, main di 9,5, 10 juga bisa, tergantung kualitas ininya. Kalau kita pakai yang ori, kita mau pakai bukan 10 nggak apa-apa. Tapi kalau imitasi kan banyak itu sekarang yang jualan, itu mending yo nggak usah gede-gede mas. Oh iya, untuk satu lagi tips dari saya, kalau motor itu diperuntukkan untuk harian, mending nggak usah pakai yang karbon itu. Di sisi lain berat, resikonya itu nggak bakalan awet kalau pakai yang karbon itu buat kompetisi. Tapi kalau motornya itu cuman dipakai yo buat rumahan, jalan-jalan gang, itu mau pakai karbon nggak apa-apa. Tapi kalau buat touring-touring jauh-jauh mending pakai yang fiber. Kalau saya itu dari pengalaman saya pribadi loh mas, daun yang model fiber putih itu ketahanannya itu lebih tahan yang fiber daripada yang pakai karbon atau apa itu. Racing kan banyak sekarang. Tapi kalau buat diperuntukkan untuk kompetisi yo enak mas, naik karbon kan otomatis bukaannya juga kenceng, baliknya kenceng. Nah tapi ya kembali lagi, dalam pembelian lidah membran kita perhatikan ketebalan. Kalau spek mesin kita itu masih spek standaran atau cuman korek harian, kita nggak usah pakai daun yang terlalu tebal. Kita misal pakai daun yang 04 itu kan sebenarnya diperuntukkan untuk kompetisi di trail itu loh. Kalau buat harian itu 035 030 itu malah enteng mas, enak. Itu kalau kita mau pakai aftermarket, misal kita beli yang lembaran kan banyak sekarang. Ya cuman itu, kalau kita mau setting membran itu yang penting kita profil ulang sebelah sini. Dan jangan lupa ini profil stoppernya seperti ini. Ini hampir sama bawaan pabrikan yang ori. Kalau tips dari saya pasti nggak jauh dari yang ori, soalnya ori itu sebenarnya udah enak, kita tinggal menyempurnakan saja. Hitungan dari pabrik maksudnya mas, itu sudah enak. Nah profilnya seperti ini, jadi landai, jangan lurus tekuk, jangan.
kita landai saja, ininya nanti awet. Oke, sekian dulu video dari saya. Lain waktu kita sambung lagi. Insya Allah saya review habis spek dari motor R-Aging ini. Tapi nantilah kalau udah 80% pengerjaannya, soalnya tadi sore baru saya bongkar, masih kotor semua, belum saya apa-apain. Pokoknya dari saya itu salam mitasi ngatasi, gitu aja mas. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.